Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Figur Gensya Putra dari kelas 3 di 4 Elektronika A NRP 003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum terakhir untuk mata kuliah VLSI dan rancangan logika, yaitu praktikum ke-13. Yang mana pada praktikum ke-13 ini terdapat dua buah percobaan, yaitu yang pertama tentang Vivo dan yang kedua tentang core generator. Nah, langsung saja untuk percobaan yang kedua terlebih dahulu ya tentang core generator di sini, yaitu kita memanfaatkan sebuah core generator sebagai ALU ya di sini ya, sebagai arithmetic logic unit, yang mana core generator itu kita menggunakan pembagi ya, divider. Core generator ini ibarat seperti library ya, jadi kita untuk menggunakan ALU pembagi itu secara manual, misal di sini kita menggunakan operator pembagi ya, pada ALU itu tidak bisa, jadi kita harus memanfaatkan yang namanya core generator. Nah, di sini cara membuat sebuah core generator yaitu kita buat new source-nya terlebih dahulu ya. New source, kemudian ada ini API core generator, kemudian kita beri nama, contoh misalnya provider ya, atau pembagi. Kemudian, nah di sini kita baru pilih tuh IP apa yang akan kita gunakan, API core apa yang akan kita pakai ya. Jadi sebentar ya sebelum keluar di sini. Nah ini ya. Jadi di sini terdapat banyak pilihan. Nah, akan tetapi tidak semua dapat kita manfaatkan ya. Tidak semua pilihan di sini dapat kita gunakan. Ada beberapa yang berbayar ya, seperti yang abu-abu ini berbayar, tidak gratis. Jadi untuk praktikum ini itu kita memanfaatkan yang ada di sini nih, part function, kemudian ini ya divider ya, dan ini kita pilih yang ini. Kemudian kita next, finish. Kemudian di sini kita apa namanya, kita konfigurasikan tuh untuk lebarnya, range-nya, kemudian iya juga lebarnya, kemudian juga ini operand sign-nya ini kita ubah menjadi unsigned ya, jadi bilangan positif nanti yang kita gunakan. Nah, ini kan sudah saya buat tuh, jadi saya tidak generate, saya cancel saja. Nah, di sini untuk program AluCore ya, jadi kita memanfaatkan library divider di sini sebagai pembagi. Nah, untuk programnya sih sama saja. Jadi ada port yang kita konfigurasikan terlebih dahulu, yaitu ada data 1 dan data 2. Ini nanti sebagai apa namanya? Sebagai pembilangnya yang akan kita operasikan. Kemudian ada select ini selektor ya. Jadi ini untuk apa namanya? Untuk memilih operasi apa yang akan kita lakukan pada ALU nanti. Kemudian ada result ini sebagai hasil datanya atau data outputnya. Kemudian untuk komponen ini ya, ini komponen ini itu dari hasil IP core yang sudah kita generate sebelumnya. Jadi ada clock, ada LFD, kemudian ada ini, dan divisor, question, fractional. Nah, ini yang question ini itu yang hasil baginya, kemudian fractional ini hasil bagi. Jadi lebar datanya 4 bit, sama-sama output. Ini pembilang dan ini penyebut ya, seperti itu. Langsung ya, lanjut aja. Kemudian hasilnya itu akan disimpan di sign result, yang mana lebarnya 8 bit. Nah, ini jadi kita memilih tuh selektor. Selektor apa yang akan kita gunakan. Misal jika selektornya itu di sini kan 3 bit. Nah, jika selektornya itu bernilai 000, maka kedua data ini tuh akan dijumlahkan. Data 1 dan data 2 akan dijumlahkan seperti itu. Apabila selektornya itu bernilai 001, maka data 1 dan data 2 itu akan dikurangi ya. Ini di note ya. Jadi data keduanya di note plus 1 dan ini sebagai negatif dan dikurangin data 2. Jadi data 1 di min data 2 seperti itu ya. Di note. Kemudian ketika selektornya bernilai 010 di sini, maka dia akan bertindak sebagai operasi N. Data 1, N, data 2 ya. Kemudian ketika ini selektornya bernilai 011, dia akan beroperasi OR. Ketika 100, maka dia akan beroperasi NAND, kebalikannya N ya. Kemudian ketika bernilai ini 101, dia akan beroperasi NOR. Nah, ketika selektornya itu bernilai 110, maka di sini standard result. Nah, saya akan jelasin sebentar lagi ya.
Kemudian ketika selektornya itu bernilai 111, maka data 1 dan data 2 akan dikalikan. Operasinya perkalian. Kemudian ketika selain ini, jika terdapat sebuah error ya, yang mana selektornya itu di luar kondisi ini, maka resultnya itu akan bernilai 1 semua. Nah, di sini, jadi ketika selektor itu bernilai 110, maka dia ALU itu bertindak sebagai pembagi ya. Jadi bertindak sebagai pembagi. Jadi sum result ini merupakan hasil dari pembagian yang ada di sini. Nah, ini ya. Yang ini. Ini port map ini merupakan milik dari IP core-nya. Jadi di sini ketika selektornya itu bernilai 110, maka sum result-nya itu akan ditampilkan ke result seperti itu ya. Nah, sum result itu didapatkan dari ini. Dari ini. Nah, jadi ini data 1 nanti akan dibagi data 2 dan hasilnya itu akan disimpan di 4 bit MSB sum result dan hasil baginya atau fractionalnya akan disimpan di 4 bit LSB-nya. Jadi sum result ini kan besarnya kan 8 bit. Nah, ini ya 8 bit. Jadi 4 bit MSB, 4 bit pertama itu merupakan hasil baginya dan 4 bit terakhir itu merupakan hasil baginya. Gimana ya? Jadi 4 bit pertama itu merupakan hasil pembagian, hasil pembagiannya antara data 1 dan data 2, dan 4 bit terakhir LSB-nya itu merupakan hasil baginya, jadi sisa baginya seperti itu. Nah, untuk test bench-nya di sini, jadi hanya gini ya, jadi saya berikan data 1 itu sebesar 8 di sini ya, kemudian data 2-nya itu 2, itu. Nah, nanti setiap 20 nanosecond itu akan saya ubah selektornya ya. Jadi dari selektor 00 berubah menjadi 01, berubah menjadi 010 sampai ke 11 ya gitu. Nah, nanti yang akan kita analisa itu ketika selektor berada di 110 di sini ya. Yang mana ini merupakan selektor untuk memilih operasi pembagian yang ada di sini nih. Nah, itu. Langsung saja saya simulasikan. Ini ya yang saya simulasikan. Langsung saja ya. Oke, no process running. Jadi berhasil di sini. Dan ini dia hasilnya. Kemudian saya saya jelasin dari yang selektor 000 ya. Jadi ketika di sini nih, bentar ya, saya kurangin. Nah ini ya, jadi ketika awal mula selektor itu bernilai 000, 0 semua ya di sini ya, 0 semua. Nah, maka data 1 dan data 2 itu ditambah ya, dijumlahkan ya. Nah, ini saya ubah menjadi unsigned agar menjadi desimal. Nah, seperti data satunya bernilai 8 dan data 2-nya itu bernilai 2 ya di sini. Nah, ketika selektornya tuh bernilai 0, 0, 0 di sini, maka data 1 dan data 2 itu akan dijumlah. Sehingga hasilnya 10, 10 ya, atau 10 di sini ya. Saya ubah juga deh, biar lebih mudah kita analisa. Nah, itu ya. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10 di sini. Ketika selektornya bernilai 000. Ketika selektornya bernilai 001, maka data 1 dikurangi data 2. 8 kurangi 2, maka sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini, ketika selektornya 010, ini, maka akan berotasi N di sini ya. Data 1, N, data 2. Hasilnya 0 di sini. Nah, maksudnya apa di sini ya? Ini bisa kita analisa ketika dia bilangan biner ya. Lebih mudah kita analisa ketika dia berbilangan biner. Saya ubah lagi ya di sini ya. Nah, ya. Jadi setiap bitnya itu bit ke 0 di N bit ke 0, bit ke 1 di N-kan dengan bit 1, bit ke 2 di N-kan dengan bit ke 2, dan bit ketiga di N-kan dengan bit ke 3. Milik data 1 dan bit ke 2. Jadi bit ke 0-nya data 1 di N-kan bit ke 0-nya data 1, maka hasilnya 0. Bit ke 1-nya data 1 dan bit ke 1-nya data 2 di N-kan 0N1 kan hasilnya 0 juga. Nah, ini kan tidak ada yang sama nih. 1N0 hasilnya 0, 0N0 hasilnya 0, 0N1 hasilnya 0 juga, 0N0 hasilnya 0. Maka totalnya ketika 8N2 itu sama dengan 0 total. Nah, ketika selektor itu bernilai 011, maka dia akan OR. Nah, ketika OR, maka bit ke 0-nya data 1 akan di-OR-kan dengan bit ke 0-nya data 1.
data 2. Jadi 0 or 0, 0 di sini ya. Kemudian 0 or 1, 1. 0 or 0, 0, 1 or 0, 1 di sini. Sudah benar ya di sini ya. 1, 0, 1, 0. Kemudian ketika selectornya bernilai 1, 0, 0, 1, 0, 0 ya di sini ya selanjutnya ya. Maka dia bertindak sebagai NAND. Jadi kebalikannya N. Ketika N dia bernilai 0 semua, ketika NAND dia bernilai 1 semua. Ya, jadi inverse-nya ya. Selanjutnya, untuk 101 dia bertindak sebagai AND OR, inverse-nya OR. Jadi gampangannya dia kebalikannya dari yang ini, 011. Ketika 011, dia itu kan bernilai 1010 di sini. Nah, ketika dia ini ya 101, maka dia kebalikannya 0101. Inverse-nya ya. Ini 1010 ini 0101. AND OR. Nah, ya. Kemudian ketika yang ini 111, maka dia bernilai 8 kali 2, 16 di sini ya. Ini 8 dikali 2. Jadi ya jika saya ubah lagi ke angka desimal, ini 8 dikali 2, di sini resultnya hasilnya itu 16 ya. Nah, ini ya 16 hasilnya. 16. Nah, kemudian untuk yang hasil bagi di sini ya, hasil bagi ya saya ubah ini jadi lihat. Nah, hasil bagi di sini 8 dibagi 2 itu kan hasilnya 4 ya. Maka di sini 4 bit pertama ya, bisa taruh tengah di sini. Nah, 4 bit pertama 0100 itu kan hasilnya 4. Kemudian 4 bit terakhir atau LSB itu hasil sisa baginya. Nah, tidak ada sisa bagi ya di sini ya. Karena 8 dibagi 2 4. Tidak ada sisa baginya sehingga sisa baginya 0. Langsung aja di sini. Nah, jika misal saya ubah nih 7 ya, di sini 7. 7 dibagi 2. Pasti memiliki sisa bagi ya. Memiliki sisa bagi 1 ya. Seharusnya ya. Jadi coba saya upload. Oke. No ya. Ini. Kok 7-nya ini? Seharusnya ini 7. Nah, salah. Gini nih harusnya. Nah, salah. Gini ya. Jadi 7 dibagi 2 gitu ya. Tadi kan 8 dibagi 2, hasilnya 4. Tidak ada sisa baginya. Nah, jika seperti ini pasti ada sisa baginya. 7 dibagi 2 ya. Bentar ya, kita lihat ya. Oke. Ini kemudian ini ya. Jadi nih ketika 110 ya, ketika 110 itu nah ini ya, saya bit pertama itu hasilnya. Jadi 7 dibagi 2 itu kan hasilnya itu 3 ya, tapi masih memiliki sisa 1 yang tidak bisa dibagi. Ini kan 2 dikali 3 6. Nah, itu yang bisa dibagi tuh 3. Jadi 4 bit MSB-nya pertama tuh bernilai 3 di sini. Nah, sedangkan karena masih sisa 1 yang tidak bisa dibagi, sehingga sisa baginya itu 1 di sini. Seperti itu ya. Iya. Ya, kurang lebih untuk percobaan yang pemanfaatan IP generator untuk ALU seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya akan mencoba mensimulasikan yang percobaan kedua, yaitu tentang FIFO, first input, first output, itu ya. Nah, di sini saya buka dulu. Nah, ini untuk programnya, ya. Untuk programnya sudah diberikan di modul. Jadi mungkin saya analisa sedikit saja di sini. Ketika resetnya bernilai 1, maka akan bernilai 0 semua ya, dan empty-nya akan bernilai 1. Ketika read enable-nya bernilai 1, maka data output, data yang berada di memori itu akan ditampilkan ke data output ya. Kemudian ketika write enable-nya itu bernilai 1, maka memori itu akan menyimpan data input yang diberikan, seperti itu. Dan ketika head dan tail-nya, artinya bit pertama dan yang masuk dengan bit yang akan keluar terakhir itu sama, ya jadi awalan dan akhiran itu sama, maka akan full-nya itu akan bernilai 1. Ketika tidak, maka empty sama dengan 1 ya. Jadi masih ada sisa tempat atau memori yang akan digunakan, seperti itu. Ya, langsung saja ya, agar tidak terlalu lama. Ya, di sini agar tidak terlalu lama videonya, jadi saya langsung simulasikan saja.
Oke, di sini. Oke, mana ini? Nah, ini ya. Jadi ini data inputnya saya jadikan desimal. Kemudian outnya juga saya desimal. Nah, seperti ini. Jadi, ketika urat enable itu masih 0 ya, sampai di sini, sampai di 200 nanosecond, dia itu tidak akan menyimpan sebuah data input ke memori. Ya, jadi di sini. Ketika masih urat enable-nya itu bernilai 0, ya berarti masih belum bernilai 1 ya di sini ya, masih belum bernilai 1, maka tidak akan menyimpan data input ini ke dalam memori ya. Nah, ketika urat enable-nya itu sudah bernilai 1 di sini, dan diberikan data input 1 ya, maka itu akan menyimpan tuh di memorinya. Tetapi masih belum dikeluarkan ke output, karena read enable-nya itu masih 0. Seperti itu. Nah, saat dari 0 sampai 200 nanosecond, itu apa namanya, memori itu masih empty ya, masih kosong ya, karena tidak dimasukkan sebuah data, sehingga empty di sini bernilai 1. Nah, sedangkan ketika sudah masuk ke lebih dari 200 nanosecond, artinya apa? Ketika data itu sudah mulai disimpan ke dalam memori, empty ini akan bernilai 0. Nah, sehingga sudah terisi ya. Nah, sampai sini terus ya diisi. Nah, selanjutnya di sini full-nya itu bernilai 1 tuh. Nah, ini menandakan bahwa memori itu sudah full. Tidak dapat diisikan sebuah data lagi. Nah, sehingga di sini ketika kita baca kita aktifkan sebuah urat read enable-nya, ya, kita aktifkan read enable-nya, itu akan yang ditampilkan tuh first out-nya ya. Jadi first in yang masuk itu kan ini bernilai 1 ya. Data yang masuk kan bernilai 1. Dan yang akan dikeluarkan ketika read enable-nya itu bernilai 1, maka data pertamanya itu yang akan dikeluarkan, yaitu bernilai 1 di sini. Iya, bernilai 1. Nah, di sini jika kita perhatikan urat enable itu tetap aktif ya, sehingga tetap akan menyimpan sebuah data ke dalam memori. Jadi selain read enable-nya itu bernilai 1, artinya dia akan mengeluarkan ke sebuah output-nya, akan mengeluarkan data yang disimpan di memori output. Nah, dia juga akan menyimpan datanya. Nah, di sini kan jika kita perhatikan data tersimpan sampai data input 20 ya. Jadi data input 20 ini memori sudah full. Nah, ketika dikeluarkan ya di read enable, maka data tersebut dikeluarkan ke output, yang mana yang dikeluarkan itu merupakan data awal yang dimasukkan terlebih dahulu, dan data baru yang bernilai 21 itu akan ditimpa ya di data awalnya. Jadi di replace lah istilahnya. Jadi 21 ini tempatnya berada di indeks 1 gitu ya, berada di alamat ke-1 lah seperti itu. Nah, di sini selain dikeluarkan, urat enable itu tetap diaktifkan, sehingga selain output itu dikeluarkan di data output, data input itu tetap masuk ke memori ya, sehingga tetap ditupang tindih ya datanya ya, yang sudah dikeluarkan akan ditimpa dengan data yang baru seperti itu. Jadi di sini terus akan dikeluarkan sampai apa? Sampai ini. Nah, ini kan data terakhir yang dimasukkan sebesar 32. Maka data outputnya yang akan dikeluarkan itu sampai 32 juga. Nah, data output ini itu dikeluarkan berdasarkan clock-nya ya di sini ya. Jadi setiap clock itu dikeluarkan. Setiap clock dikeluarkan data outputnya. Setiap clock dikeluarkan. Nah, sedangkan data enable-nya itu disimpan setiap urat enable itu diaktifkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk praktikum yang Vivo. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.